Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Kali ini saya dibantu dengan tripod karena untuk menunjang pembuatan video kali ini, karena kita mau kasih tunjuk beberapa ikan kita yang sekarang rutinitasnya baru teman-teman. Yang sebelumnya pakai cacing sutra, pernah juga pakai artemia. Sekarang artemianya lagi tidak dulu karena ikan saya lebih kurus-kurus teman-teman dengan artemia. Bukan berarti artemianya bikin kurus, enggak sih, cuma waktu itu nyoba aja full artemia, gimana ternyata kayaknya memang dari segi porsi kurang begitu, makanya ikannya bisa terkesan kurus-kurus teman-teman. Akhirnya saya mau coba full pellet, bukan full pellet sih ya, intinya memvariasikan makanan ikan gapi tersebut dengan ya ada pellet, ada artemia seperti itu. Nah, ini sedang kita full pellet teman-teman. Pellet yang saya pakai Otohime. Nah ini kan kita AFR yang yang baru kita dapat kemarin tuh. Nah kita pakainya pellet Otohime teman-teman. Nah, serbuk Otohime seperti ini. Nah, karena ikan sudah beradaptasi dengan baik, makanya kita kasih makan pun langsung mau dia. Nah ini jenis PRT koi yang albino. Ini ada lagi yang jenis AFR. AFR yang satunya yang di sini, kalau yang satunya ini seperti itu teman-teman. Bentar ya, ternyata agak susah juga. Nah ini saya mau cerita juga, kita dapat bahan baru teman-teman, yakni Tuxedo Koi short body. Nah ini baru banget saya adaptasikan, kayaknya belum mau makan, tapi saya rencana pengen pancing sedikit banget dengan pakan. Nah itu sedikit banget, apakah dia langsung mau makan? Nah kelihatannya tidak ya, tidak mau makan dia. Ya belum mau makan. Nggak apa, kita tunggu aja, nanti sore kalau ternyata pakannya masih ada, biasanya saya akan angkat atau sifon. Kalau ternyata pakannya udah habis, berarti hari esok biasanya udah mau makan. Nah itu ternyata mau makan, itu udah mulai mau makan ya, alhamdulillah. Lanjut ke Black Musco lah, kalau ini emang udah lama di sini jadi ya mau makan dia. Dan saya campur pelletnya karena di sini ada betinanya juga. Betinanya akan terkesan kurang kenyang kalau saya cuma pakai Otohime, karena Otohime itu serbuannya kecil-kecil banget, jadi saya campur dengan PF 500 seperti itu teman-teman. Dan jangan khawatir nggak doyan ya teman-teman, selagi ikan itu sehat, insya Allah pakan apapun tuh dimakan dengan lahap. Nah ini PF 500 saja karena betinanya 3. Nggak ada acuan pasti sih kenapa kok PF 500, kenapa kok Otohime. Ya intinya PF 500 kan butirannya agak besar, jadi saya buat untuk betina-betinaan biar lebih mudah aja dan lebih cepat kenyang mereka, seperti itu. Nah di sini ada jantan-jantan pingu udah kelaparan nih kayaknya. Kita coba kasih, langsung lahap sekali. Saya kasihnya agak lumayan banyak tuh, bisa dilihat. Nah lumayan banyak itu kasihnya, tapi ya lahap-lahap aja, karena ikan sehat itu kuncinya teman-teman. Nah untuk ini moli-moli
kita kasihnya PF 500 sama kita campur dengan Otohime dikit saja. Nah, dimakan ya, walaupun nggak selahap itu makannya, karena saya khawatir di body nggak atau lama besar, makanya saya tuh inisiatif kasih pakannya itu sehari bisa sampai 5 atau 6 kali, 4, 5, 6 kalian segitulah. Jadi ya untuk menunjang tadi bodinya biar nggak kalah sama cacing sutra. Saya kan biasa pakai cacing sutra sehari seberapa, kan akhirnya bisa saya bayangkan ketika di pelet itu berarti kira-kira saya jumputnya itu satu hari butuh berapa kali. Nah, sedangkan pelet itu benar-benar makannya sejumput gini, jadi ya saya bayangkan butuhnya sekitar 4-5 kalian makan, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya belum coba ini dari mulai buraya sampai full besar nih, kira-kira porsi makannya seberapa ketika saya ingin ikan tersebut besar, seperti itu. Nah, di sini saya sambil mau cerita bahwasanya nggak jadi masalah ya, walaupun ikan pakai pelet pun sebenarnya ikan tetap akan tumbuh dengan optimal, asalkan yaitu tadi tahu porsi dan takarannya dan jam-jam makannya yang rutin, pasti tetap akan menunjang besarnya ikan, seperti itu teman-teman. Ternyata agak sulit saya pakai tripod, mending saya pegangi sama tangan aja. Ya, ini PRT DE Koi makan pelet, gimana doyan ya pelet Otohime. Ini juga PRT DE Koi sama doyan juga, alhamdulillah aman. Akhirnya saya kasih Otohime, ini mulai gemuk-gemuk lagi teman-teman ikannya. Kemarin sempat full Artemia itu kurus gitu ikannya itu. Ternyata emang kurang, dengan porsi Artemia yang saya berikan setiap hari itu termasuk kurang. Makanya akhirnya saya Artemianya mungkin lebih jarang aja, sambil saya push pakai pelet begitu teman-teman. Nah, ini peletnya, ada yang Otohime, ada yang PF 500. Ini kan ribbon-ribbonan saya. Nah, ini dengan settingan akuarium asalnya tempatnya ikan mas koki, jadi ada mushroomnya. Jadi saya mencetnya pompa itu cuma sekitar 1 jam per hari ya, untuk menyeret kotoran-kotoran yang ada di dasar itu, seperti itu. Untuk kuras totalnya kemungkinan sangat lama ini, kalau kolam seperti ini bisa 3 bulanan sekali sampai, kalau kuras total malah lebih sih, bisa 1 tahun baru saya kuras total. Kalau untuk ganti air segini, kita ambil dasarnya segini terus kita tambah lagi, mungkin itu sekitar 3 bulan sekali. Atau ketika ikan bermasalah, maksudnya bermasalah mati satu persatu setiap hari terus menerus lah, itu ketika sudah kayak gitu ya sudah, mau tidak mau ya kita harus kuras total, seperti itu. Nah, ini di sini di video kali ini saya cuma menginfokan saja bahwasanya saya agaknya libur dulu pakai cacing sutra. Jadi untuk teman-teman atau customer saya yang biasa pesen cacing sutra sama saya juga saya bilang kalau saya gak main cacing sutra dulu mas, saya main full pellet dulu, jadi saya nggak ngambil cacing sutra kayak gitu.
ada satu dan lain hal lah kenapa saya nggak ambil cacing sutra lagi. Nah itu masalah pribadi saya itu, jadi nggak perlu saya ceritakan, atau kapan-kapan lah nantinya kalau saya pengen cerita ya saya ceritakan seperti itu teman-teman. Intinya berhubungan dengan keluh kesah saya terhadap terhadap cacing sutra, tapi bukan soal penyakit pada ikan, bukan, justru berhubungannya sama beberapa orang yang customer. Nah ini yang buraya teman-teman, saya haluskan pelet. Dimakan apa tidak itu? Ayo dimakan toh, aman toh. Nah ini langsung habis ini, jadi kita kasih lagi. Ya sudah, mungkin cukup sampai di sini teman-teman video saya kali ini. Ya saya cuma menginfokan saja bahwasanya dengan pelet ikan tetap bisa besar. Cuma porsi makannya kita harus benar-benar ketahui bahwa sebenarnya kebutuhan ikan gapi itu setiap harinya itu kerjaannya dia itu makan sama kawin teman-teman. Jadi jangan heran ketika kita kasih makan padahal jam 7 udah kasih makan, jam 8 atau jam 9 kasih makan lagi itu masih mau. Apalagi kalau kita nakar pakannya itu sedikit sekali kayak gini. Kayak gini contoh. Nah ini tadi kan barusan saya kasih makan, saya kasih makan lagi. Oh ini takut ini. Nah ini kemungkinan udah kenyang. Kalau yang seperti ini dia masih butuh waktu untuk makan lagi. Tapi apakah dimakan? Saya yakin tetap dimakan karena mereka sehat, kecuali ikannya nggak sehat. Jadi nggak perlu saya khawatirkan. Seperti itu teman-teman. Intinya porsi makannya kalau pas, tetap ikan akan besar teman-teman. Lah kalau ternyata dibandingkan dengan cacing sutra masih cepetan cacing sutra, ya kemungkinan memang karena cacing sutra itu kan nyetok ya, itunya isi pakannya kan nyetok. Kalau saya sih, kalau di tempat saya itu ngasih pakannya kalau kayak cacing sutra itu nyetok, jadi saya kasih ke sini gitu ya, yaitu dalam 1 hari habisnya, bukan saya tabur, bukan. Makanya jadi dalam 1 hari tersebut ikannya dapat suplai maksimal dalam urusan pakan. Nah kalau pelet ini inisiatif saya itu sekitar bisa 4 kali minimal, 4 kali sehari. Jadi pagi setelah subuh itu, terus jam 8, jam zuhur, asar. Nah itu 4 kali itu yang di outdoor. Kalau yang di indoor saya bisa 5 kali, karena yang di indoor itu tinggal nyalakan lampu aja, tinggal kasih makan seperti itu. Jadi yang di indoor justru lebih banyak saya kasih makan. Terus di indoor juga ikan-ikannya kebanyakan ikan-ikan induk, kan habis saya ganti ya. Yang kemarin-kemarin isinya jantan-jantan doang kayak gini. Ini sekarang punya inisiatif baru, di dalam ini saya simpan indukan-indukan saya teman-teman. Nah ini indukan pingu, nah ini pingu, yellow pingu, ini short bodinya blue koi, ini AFR. Nah nantinya yang masih jantan-jantan itu saya ubah jadi indukan, intinya seperti itu. Ini yang baru datang tuxedo short body ribbon ya gitu teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk teman-teman yang enggak pakai pakan hidup. Bahkan saya malah sudah bosen pakai pakan hidup, akhirnya makanya saya pakai pelet lagi. Seperti itu, saya nikmati aja prosesnya. Nggak harus kalau sebetulnya pakai cacing sutra, pakai pelet pun tetap bisa. Tetap bisa memanjakan mata juga, mereka juga lahap makannya. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah simak video saya dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan atau kita buatkan videonya tentang komentar teman-teman tersebut. Terima kasih yang sudah nonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.